Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Rizky. Nah, jadi di spesial malam Jumat ini kita akan menanyakan seputar kejadian aneh yang dilakukan oleh ayah angkat saya. Itu dengan nama siapa, Pak? Subagianto. Subagianto itu asalnya dari Sulawesi Ya. Kendari gitu. Dia datang ke sini itu ingin mudik ke mama saya, dan ketika ingin pulang ke Sulawesi itu ada kejadian aneh yang ada di bandara ya, yang mau pergi pulang gitu. Iya, di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, kita ketahui lah gitu ya. Kita cari tahu apa aja kejadian anehnya gitu. Iya, begini sebenarnya. Pada saat itu saya jadi penumpang pesawat Citylink. Ya, waktu itu kejadiannya saya tidak tahu tanggal berapa pada saat itu, tapi ini memang kejadian yang benar-benar terjadi pada diri saya pada saat itu. Nah, waktu itu saya di tempatnya Citylink. Nah, pada saat itu malam saya mau makan dan mau cari minum sama cari rokok pada saat itu. Nah, setelah itu saya keluar, tapi saya tidak cari dalam bandara pada saat itu. Saya cari di luar bandara pada saat itu. Nah, kebetulan di situ ada tempat PCR pada saat itu. Nah, saya ke belakang tenda PCR. Nah, di belakang tenda PCR itu ada jalan. Nah, di belakang juga ada masyarakat juga yang tinggal di belakang tenda itu. Nah, kebetulan saya sudah tidak tahan buang air kecil. Nah, saya ke belakang tenda itu. Nah, saya buang air kecil di situ. Kebetulan ada pohon tidak jauh dari tenda itu. Nah, setelah saya selesai buang air kecil itu, kenapa saya buang air kecil di situ? Karena saya mau kembali ke bandara itu terlalu jauh. Kalau saya mau buang air kecil di bandara itu, mungkin saya sudah bisa buang air kecil di jalan lah. Iya, makanya saya ambil alternatif, saya lari ke situ ke belakang tenda itu. Nah, menyeberang jalan di belakang tenda. Tapi jalan-jalan kecil, jalan masyarakat lah, bukan aspal, bukan. Nah, setelah itu saya buang air kecil di situ di bawah pohon itu. Nah, setelah selesai, saya lihat itu seperti ada terang lampu. Kira-kira mungkin jaraknya sekitar 1 kiloan lah dari tempat saya itu. Nah, saya mungkin pikiran saya itu sudah blank atau bagaimana. Saya ikut lampu itu. Nah, lampu itu karena terang itu lampu ya, terang apa. Jadi saya ikut, tapi saya tidak pernah sampai di lampu itu. Saya ikuti terus itu lampu. Nah, setelah di situ, saya telepon istri saya. Saya di bandara. Saya bilang, halo, saya bilang, saya di mana sekarang? Nah, istri saya pada saat itu bingung, memang kamu di mana? Dia jawab, nah, kamu kan di bandara. Saya bilang, iya, tapi saya sekarang ini kesasar. Saya bilang, saya tidak tahu saya ada di mana sekarang ini. Nah, istri saya bingung. Nah, setelah itu saya pikir-pikir diri saya ini di mana? Nah, kebetulan ada motor yang lewat. Saya panggil, suruh berhenti, dia takut. Saya bilang, Pak, tolong saya. Nah, katanya, siapa kamu? Saya bilang, saya Pak. Saya bilang, saya ini penumpang Citylink. Saya bilang, saya mau kembali ke bandara. Dia bilang, kamu ngapain di sini? Di sini bukan bandara, jauh di sini katanya. Saya semakin bingung saya pada saat itu. Nah, saya ambil alternatif, saya kembali ikuti jalan saya itu. Nah, ikuti jalan. Nah, kebetulan tapi di situ gelap apa semuanya. Saya jalan saja, kembali jalan. Nah, kebetulan saya ketemu pos polisi, tapi masih di kawasan sekitar bandara situ. Nah, polisinya ada 2 orang. Saya bertanya, saya bilang, Pak, saya ini penumpang Citylink. Nah, Pak polisinya bingung. Kamu dari mana? Saya bilang, saya ini Pak dari penumpang ini Pak, pesawat Citylink. Saya bilang, Pak. Nah, dia bilang, kok bisa di sini? Saya bilang, iya Pak. Saya bilang, saya ini kesasar, kayak pikiran saya itu blank. Saya bilang, kenapa saya bisa berada di sini? Nah, polisi itu bingung. Nah, saya telepon lagi kembali istri saya. Ya, istri saya mau aku bicara. Saya bilang, oh iya Pak, mungkin dia bingung atau apa katanya Pak. Nah, istri saya yang bicara. Terus kamu sekarang mau kemana? Saya bilang, saya sekarang mau kembali ke bandara. Saya bilang, nah tapi jalan yang saya tempuh ini, saya sudah tidak tahu itu sekitar 6 km saya jalan dari situ, sudah jauh sekali. Tapi saya tidak sadar, bilang itu sudah sejauh itu saya jalan. Saya pikir jalan hanya 20 meter, 30 meter itu saya. Tapi karena dengan adanya lampu itu saya ikuti itu, saya jalan terus tapi tidak pernah tiba. Nah, polisi antar saya ke tempatnya Citylink kembali. Nah, saya bilang, Pak, berapa jaraknya dari sini? Dia bilang, nanti kamu tahu sendiri, kata Pak polisi itu. Nah, sudah, saya bilang nanti Pak, saya kasih uang ininya. Saya bilang, Pak,
Nah, pada saat itu saya kasih itu Pak polisinya, saya bilang karena jasanya sudah antar saya sampai di situ, saya juga rasa berterima kasih dengan Pak polisinya. Saya kasih dia pada saat itu uang. Setelah tiba dia bilang di sini, saya bilang Pak sekitar berapa kilo? Dia bilang itu jarak dari tempatnya kamu pergi dengan di sini katanya itu sekitar 6 km. Tapi saya jalan 6 km itu saya tidak sadar udah 6 km, pantas saja saya punya kaki lutut itu sakit karena saya capek jalan. Nah itu pikiran saya blank, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya pada saat itu. Jadi saya jalan itu seakan-akan pikiran saya itu sudah kosong, ya gitu ceritanya. Tuh. Jadi kencingnya itu di atas pohon, di bawah pohon. Di bawah pohon. Iya. Saya tidak tahu pohon apa, saya tidak tahu itu. Yang penting saya di bawah pohon. Dan pada saat mau buang air kecil itu saja sudah permisi saya mau buang air kecil. Nah gitu saja. Nah setelah saya kasih baik celana saya, lihat di depan itu ada lampu, tapi jaraknya jauh. Nah saya kenapa, apa yang tergoda saya, yang goda diri saya untuk mengikuti lampu itu. Saya ikut terus pergi. Mungkin saya bilang sana seperti taman-taman apa, tapi saya tidak pernah sampai di lampu itu. Gitu. Pikiran saya sudah blank. Ya itu aja. Jadi ceritanya tuh kayak agak mirip di kita kalau misalkan mendaki, kan kencing sembarangan, buang pembalut atau yang lain, itu bisa gitu kayak gitu. Apalagi kalau di di gunung-gunungan itu serem gitu ya. Kalau ayah kan masih masih bisa diselamatkan gitu, sedangkan di gunung kan itu maksudnya dia kan jurang gitu ya. Kalau misalkan kita di bawah alam sadar kita nggak nyampe gitu, alam sadar kita hilang, kita bisa jatuh ke jurang. Sedangkan di bandara kan untungnya nggak ada gitu ya jurang. Nggak ada ya, sudah pasti karena saya jalan kosong gitu. Tidak, pokoknya dibilang kanan kiri itu ada orang, ada pohon, saya nggak tahu itu. Saya jalan lurus saja, saya jalan. Fokus ke cahaya. Fokus ke cahaya lampu itu. Itu ada juga satu pernah kejadian juga, siapa tahu bisa sambung ya. Kejadian benar juga. Nah, bisa ya untuk kejadian di daerah saya. Iya. Ya, ini gini. Ceritanya waktu itu saya ini mungkin waktu itu masih SMA kelas 3. Saya masih SMA kelas 3. Nah kebetulan ada saya punya sepupu, dia itu ikut lomba ngaji ya. Kalau MTQ biasa dia juara 3 biasa kan. Nah, jadi dia pintar. Nah, jadi selalu dia itu dia bahasakan sama kita, selalu percaya kepada makhluk gaib kan, seperti itu, seperti jin apa atau. Nah, saya bilang gimana wujudnya? Saya bilang pada saat itu, saya bilang pengen lihat, saya bilang toh seperti apa. Dia bilang kalau gitu gini, sebentar sore katanya jam 5 kita keluar kota. Nah, nanti katanya kita lewat di tempat-tempat yang angker ya. Nah, pada saat itu kita pergi jam 5 kita start. Nah, kebetulan musim jagung. Nah, kita keluar kota cari keluarga yang di luar kota itu. Namanya itu di Muna, kampungnya namanya Lawau gitu. Nah, kita ke sana jalan-jalan. Nah, setelah jam 11 malam kita bergegas untuk pulang. Nah, sepanjang perjalanan itu mungkin jauhnya sekitar 35 km sampai di kota itu. Saya bilang mana? Saya bilang setiap tempat yang keramat, angker, saya bilang mana? Kenapa tidak ada? Nah, ini yang bawa motor ini sepupu yang bawa. Nah, saya di belakang, saya digonceng. Lewat lagi tempat yang angker, katanya di sini orang sering main band apa atau kok kita lewat tidak ada. Ini kan malam Jumat tepat saya bilang toh, tapi saya bilang tidak pernah ada. Nah, sudah. Nah, itu yang kejadian itu, yang tempatnya angker itu di namanya Warangga. Itu di situ kuburan umum, kuburan paling besar untuk di Muna ini, Kota Raha itu. Nah, tiba di situ kan ada pintu gerbang. Pintu gerbang. Nah, terus setiap mobil itu yang mau masuk di kota itu harus lewat situ kalau masuk kota. Nggak bisa tidak lewat situ, lewat kuburan itu harus lewat situ. Karena setelah kuburan itu baru bisa belok mobil, bisa lurus mobil kan. Nah, kalau tidak lewat pintu gerbang itu nggak bisa. Nah, pas begitu kita jalan dengan sepupu ini, sepupu yang motor kan tiba-tiba langsung gerimis. Nah, sudah jam 12 malam tiba-tiba gerimis. Nah, bawa motor pas tiba di pintu gerbang itu, pintu gerbang ini itu langsung di situ dipalang dengan kayu jati lurus. Itu kayu jati itu sebesar drum ya, drum minyak yang besar itu ya. Nah, tahu kan? Tahu. Nah, itu dia palang itu pintu gerbang.
jadi jalan itu, nah dipalang dengan kayu jati, jadi aspal. Tapi anehnya itu kayu jati itu lurus, ya besar sebesar drum itu dia. Nah, sudah pas tiba-tiba sepupu ini dia berhenti, dia jarak 5 meter. Saya bilang, kenapa berhenti? Kamu lihat nggak di depan itu? Saya bilang, apa? Nah, itu katanya lihat. Saya lihat, wah kayu jati kan, lurus tuh kayu. Pokoknya tidak ada cacatnya tuh kayu. Jadi palang itu gerbang. Nggak bisa kita lewat. Nah sudah, karena motor kita lewat itu, jadi kita lewat di luarnya, lewat di kuburan kita, di pinggir. Nah di belakangnya kita kan ada mobil. Kira-kira jarak 20 meter di depan SMP Negeri 1 Raha itu kita duduk di deker situ. Tunggu itu mobil, kira-kira bisa nggak dia lewat. Nah sudah, itu mobil kan mobil penumpang juga dia. Nah lewat, kok ini mobil bisa lewat? Saya tahan, saya bilang, Papir berhenti dulu. Saya bilang, kita lewat di mana? Saya bilang, lewat pintu gerbang nggak? Iya lewat pintu gerbang katanya itu. Saya bilang, kita nggak bisa lewat baru-baru. Terus kenapa? Saya bilang, ada kayu. Pas saya bilang yang besar seperti drum, dia bilang tidak ada. Katanya kalau ada itu saya mau lewat di mana? Nah sudah, kembali kita cek, sudah hilang. Nah, dia bilang saya punya sepupu itu gini, itu katanya yang kita lihat itu bukan wujud aslinya. Ya kalau kita lihat wujud aslinya katanya itu ngeri sekali. Makanya dalam bentuk kayu itu supaya kita tidak ngeri katanya. Iya. Terus yang kedua, kalau kamu kata yang bawa pasti kau tabrak itu kayu itu. Kalau kau tabrak kamu mati. Ya. Kan di situ biasa orang banyak mati, tidak tahu apa yang ditabrak. Ada yang tiba-tiba tabrak tiang listrik, ada yang tiba-tiba tabrak babi, pokoknya jatuh di situ langsung mati. Memang itu tempatnya tempat keramat situ. Dan banyak korban situ. Nah, di Warangga itu namanya. Gitu, kejadian-kejadian aneh di situ. Dan itu memang pernah yang saya ini, karena saya waktu itu tidak pernah percaya dengan yang begitu. Nah, pas kejadian yang sebenarnya itu seperti itu. Dan itu memang real ya, kita lihat, bukan di karang-karang, bukan, ini kejadian sebenarnya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ada maknanya juga ya. Yang pertama adalah kita kalau di tempat orang lain itu jangan sampai kencing lah sembarangan, walaupun kita sudah mengucapkan permisi atau assalamualaikum, tapi tetap gitu, walaupun di kawasan tersebut jinnya itu nggak senang ya, kalian akan dipermainkan gitu. Seperti di gunung juga kan, kalau misalkan kita cuma metik daun gitu ya, kadang kita langsung kesasar, ataupun diculik atau di mana gitu. Kalau Sunda nama diculik kalong, cek Sunda diculik kalong. Nah, baik, segitu saja teman-teman kejadian aneh ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Bye. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.